Yo guys, welcome back to Cuaks. Pada kali ini kita akan bahas penyelamatan heroik TNI yang bikin bangga. Aksi-aksi pasukan elit TNI terbilang berbahaya. Mereka sering berhadapan dengan kelompok teroris saat melakukan penyelamatan. Sudah banyak aksi penyelamatan yang telah dilakukan oleh TNI, baik dari operasi penyelamatan sandera maupun operasi penyelamatan korban bencana alam. Penyelamatan heroik apa sajakah itu? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Yang pertama, operasi penyelamatan sandera pesawat Garuda DC-9 atau disebut Operasi Woyla. Satuan Kopassus mendapatkan prestasi gemilang ketika berhasil membebaskan sandera di pesawat Garuda DC-9 yang dibajak pada tanggal 31 Maret 1981 silam di Bandara Don Muang, Thailand. Dalam operasi penyelamatan ini, Letkol Sintong Panjaitan sebagai komando membebaskan sandera dalam waktu 3 menit dan tak ada satupun sandera yang terbunuh. Namun ada satu orang anggota Kopassus yang gugur. Keberhasilan operasi ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Satuan Khusus untuk Menanggulangi Masalah Terorisme, yakni Detasemen Sat 81 Bultor atau penanggulangan teroris. Atas prestasi spektakuler ini, media The Asian Wall Street Journal mendudukkan Kopassus dalam jajaran pasukan khusus paling mematikan di dunia, sejajar dengan pasukan khusus Navy SEAL dari Amerika Serikat dan SAS dari Inggris. TNI selamatkan sandera dari KKB di Tembagapura, Papua. Jumat pada tanggal 17 November 2017, sebanyak 347 warga dari 2 desa di Tembagapura berhasil dibebaskan dari kelompok kriminal bersenjata atau disebut KKB. Tim yang dibuat TNI dari berbagai satuan, salah satunya Kopassus, berhasil menguasai kedua desa itu hanya dalam waktu 78 menit. Tim gabungan dari Kopassus dan Kostrad bersama mengebung kedua desa yakni Kimberley dan Banti. Kedua tim bergerak mulai pukul 4.17 WIB menuju posisi yang sudah ditentukan sambil menunggu aba-aba. Serangan tiba-tiba yang dilakukan pasukan mengejutkan anggota KKB yang berada di lokasi. Akibat serangan itu, anggota KKB berhamburan melarikan diri ke segala arah. Kelompok OPM berhamburan melarikan diri tanpa bisa melakukan perlawanan karena mereka sudah bisa memastikan itu adalah pasukan Kopassus. Tepat pukul 8:18 WIB, seluruh wilayah yang dikuasai oleh KKB Papua sudah bisa dikuasai anggota TNI. Yang ketiga, kisah Denjaka, TNI Angkatan Laut merebut kapal MV Sinar Kudus dari perompak Somalia. Kelompok perompak bersenjata Somalia beserta komplotannya berhasil dilumpuhkan oleh pasukan TNI dari Satuan Denjaka Korps Marinir. 4 perompak Somalia dikabarkan tewas. Dari atas kapal motor para perompak itu, TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Akhirnya, TNI berhasil merebut kembali MV Sinar Kudus beserta 20 ABK termasuk nakoda
yang sempat disandra oleh para perompak. Lalu, kapal MV Sinar Kudus langsung bergerak meninggalkan perairan Somalia menuju Pangkalan Aju, Oman, dengan pengawalan KRI Yosudarso dan KRI Halim Perdana Kusuma. Yang keempat, aksi anggota Kopassus gunakan tenaga dalam untuk temukan mayat korban longsor. Untuk menemukan korban yang tertimbun, anggota Batalion 14 Grup 1 Kopassus itu menggunakan tenaga dalam yang dimilikinya. Ia menggunakan ilmu bela diri merpati putih dengan teknik getaran. Ia berjalan dari satu titik ke titik yang lain, seolah menerka-nerka di mana letak korban terpendam. Setelah terdeteksi, maka alat berat dikerahkan untuk menggali tanah yang dipercaya menimbun beberapa korban. Kemampuan deteksinya lewat getaran itu membuahkan hasil. Beberapa jenazah berhasil ditemukan. 5. Aksi evakuasi mobil warga yang hanyut terbawa arus. 6 personel Satgas Pamtas RI, Sektor Barat Pos Inbate, yang dipimpin Sertu Sucana bersama masyarakat, membantu evakuasi mobil Carry beserta supir dan 3 orang penumpang lainnya yang hanyut terbawa banjir Sungai Inbate. Pada kejadian itu, sopir dan 3 orang penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Hanya mobil yang mengalami kerusakan. Anggota Satgas dibantu masyarakat saling bahu-membahu untuk menarik mobil dengan tali agar tidak hanyut di bawah arus deras. Yang keenam, aksi selamatkan penumpang kapal yang tenggelam. Sebanyak 7 prajurit Kostrad TNI Angkatan Darat terjun ke laut, dapat dengan cepat menyelamatkan korban penumpang kapal Leuser yang terjatuh di Laut Banda. Saat kapal berada di tengah laut, terdengar dari kejauhan suara ramai. Orang-orang histeris dan berteriak-teriak serta menunjuk ke arah laut. Ternyata salah seorang penumpang terjatuh ke laut dan berteriak minta pertolongan. Setelah salah satu prajurit mendekat untuk melihat kejadian dengan diikuti ke-6 orang lainnya, mereka spontan melepas seragamnya, lalu ikut terjun ke laut guna menyelamatkan korban. Pada kejadian itu, penumpang yang terjatuh berhasil diselamatkan.